Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan terkait materi usaha. Silahkan kalian tonton video yang Miss berikan ya. Jadi ini penjelasan dari PowerPoint yang Miss berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran supaya kalian mampu menjelaskan pengertian usaha beserta hubungan usaha dan energi. Nah, sekarang coba kita amati dua gambar di sebelah kanan. Yang pertama ini ada gambar Iqbal mendorong meja, sedangkan yang kedua Pak RT mendorong dinding. Nah, ada pertanyaan di sini, apakah persamaan dan perbedaan dari kedua aktivitas dalam gambar tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Iqbal mendorong meja sehingga mejanya berpindah atau terdorong ya. Kalau terdorong kan berarti terpindah. Nah, sedangkan PRT ini mendorong dinding. Nah, yang bagaimanapun kalau mendorong dinding bukan dindingnya yang terpindah, tapi bahkan kemungkinan PRT-nya yang bisa terpindah. Nah, jadi kalian amati dulu gambar ini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita akan belajar usaha hari ini ya. Oke. Nah, di sini ada kata kunci, benda dikatakan melakukan usaha apabila benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan. Sekali lagi, benda dikatakan melakukan usaha apabila benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan ya. Di sini yang kita garis bawahi adalah dikenai gaya dan mengalami perpindahan. Secara matematis, usaha itu dapat dihitung dengan persamaan W besar sama dengan F dikali dengan delta X. Ya. Nah, tanda delta ini itu terjadinya perubahan ya, karena X itu kan perubahan. Maksudnya kalau perpindahan itu kan terjadi perubahan posisi, perubahan jarak dari titik awal terus dia ke titik akhir, atau perubahan dari posisi akhir ke posisi awal. Makanya itu adalah perpindahan. Makanya di sini ada tanda delta X ya. Nah, misalnya kayak tadi. Si Iqbal mendorong meja. Nah, kan ini jaraknya 0 atau posisi awalnya 0, terus bergeser misalnya 5 meter. Nah, lumayan juga ya 5 meter. Nah, berarti perpindahannya apa? Berarti delta X-nya ini yang 5 meter ini X2 atau posisi akhir atau posisi kedua, dan dikurang dengan X1 dikurang dengan X2 dikurang dengan X1, berarti 5 dikurang dengan 0, berarti perpindahannya adalah 5. Nah, begitu ya mencari perpindahan. Sekarang Miss jelaskan lagi dari rumusnya. Tadi kalian sudah tahu konsep perpindahan ya. Jadi perpindahan itu perubahan posisi ya, dari akhir ke posisi awal ya. Nah, jadi itu makanya ada tanda delta di sini. Terus gaya di sini adalah gaya yang dikenai benda ya, yang membuat benda itu bergerak atau berpindah. Terus di sini ada tanda W yang kita gunakan W besar. Berbeda dengan gaya berat itu yang W kecil. Nah, jadi hati-hati, ada W kecil, ada W besar. W kecil ini untuk gaya berat, W besar untuk usaha. Nah, makanya untuk dalam sains, dalam fisika, hati-hati penulisan ya, karena kalau kalian asal menuliskan itu juga ada simbolnya, itu juga ada artinya. Nah, jadi kita simpulkan dulu secara matematis atau rumus usaha itu adalah F dikali dengan delta X. Nah, melihat dari rumusnya aja, usaha itu dikatakan benda atau kita dikatakan melakukan usaha apabila benda itu berpindah. Nah, itu aja. Kalau dia tidak berpindah maka tidak melakukan usaha. Nah, kemudian nilai usaha sangat dipengaruhi oleh arah perpindahan gaya. Usaha dapat bernilai positif, negatif, dan 0. Nah, sebelumnya tadi kita harus lihat dulu gambar yang di depan. Nah, kita sudah tahu konsep usaha.
Usaha itu terjadi apabila ada gaya yang dikenai dan juga terjadinya perpindahan benda. Nah, si Iqbal ini berarti melakukan usaha ya. Nah, sekarang Pak RT mendorong dinding. Pak RT ini usahanya nol atau negatif. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan ke slide berikutnya. Tapi yang jelas untuk Iqbal dia usahanya positif ya, atau dia melakukan usaha karena mejanya berpindah. Nah, itu ya. Sekarang kita menjawab soal nomor 2 lagi. Yang PRT ini mendorong dinding, apakah dia melakukan usaha? Dan apakah usahanya nol atau negatif? Sekarang kita lihat. Nah, jadi usaha bernilai positif apabila dia nilai gayanya yang bekerja pada benda itu searah dengan perpindahan ya, atau perpindahan benda. Jadi misalnya kita mau mendorong meja ke kanan, gaya kita juga ke kanan, makanya itu berarti usahanya positif ya. Sedangkan yang ini untuk nomor 2 ini nilai yang negatif ya. Sedangkan untuk yang usaha negatif, misalnya kita bendanya itu sebelah kanan tapi kita memberikan gayanya ke sebelah kiri. Contohnya tuh kayak gaya gesek ya. Gaya gesek itu kan selalu berlawanan dengan arah gaya utama ya kan. Nah, tapi gaya gesek itu mengakibatkan usaha negatif. Misalnya nih contohnya pada kehidupan kita sehari-hari. Mobil ngerem mendadak. Nah, usaha yang dilakukan oleh mobil tersebut adalah negatif. Kenapa? Karena gaya yang terjadi saat merem mendadak itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu berlawanan dengan arahnya, dengan arah yang perpindahannya. Nah, makanya gayanya negatif. Nah, ini untuk yang nomor 2 ya, untuk yang usaha negatif. Sedangkan usaha nol itu ketika terjadinya apabila ini gaya yang dikerjakan pada benda itu tegak lurus nih terhadap benda. Ya, usaha yang diberikan kepada benda tegak lurus terhadap benda itu usahanya negatif. Atau misalnya kayak yang dilakukan PRT tadi. Nah, kayak yang dilakukan PRT tadi juga negatif. Nah, dia kan mendorong dinding gitu. Mau bagaimanapun dia mendorong, maka bendanya tidak berpindah. Nah, jadi usaha dikatakan nol itu apabila pertama, gaya yang dikenakan pada benda itu tegak lurus ya. Yang kedua, bendanya tidak berpindah. Nah, maka usahanya nol. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh Pak RT ini adalah nol karena bendanya atau dindingnya tidak berpindah ya. Nah, sedangkan yang pada Iqbal ini, usaha yang dilakukan Iqbal itu positif ya. Seperti kali ya, positif. Nah, contohnya gimana sih gaya yang tegak lurus terhadap benda? Nah, misalnya kita membawa buku di tangan kanan kita, tangan kiri kita terserah. Kita membawa buku kayak kalau bahasanya itu kalau bahasa Banjarnya dijinting ya, atau bahasanya kalau bahasa Indonesia kita membawa bukunya gitu pakai tangan kita. Nah, itu kan bukunya kita letakkan di tangan kita, otomatis kita memberikan gaya yang tegak lurus terhadap buku. Menurut usaha pada fisika itu usahanya sama dengan nol. Ya, menurut usahanya pada fisika itu sama dengan nol karena kita memberikan gaya tegak lurus terhadap buku tersebut. Nah, seperti itu ya. Supaya gayanya atau usahanya tidak nol, nah makanya nanti ada usaha gaya yang membentuk sudut. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, oke, bisa hapus dulu. Nah, kalau yang ini kan tegak lurus nih. Nah, nanti ada gaya yang membentuk sudut seperti ini. Nah, di sini sudutnya. Bentar. Nanti ada gaya yang membentuk sudut. Tulis apakan aja sudutnya. Gaya yang membentuk sudut. Nah,
nanti akan ada gaya yang membentuk sudut. Nah, gaya yang membentuk sudut itu nilainya tidak 0, tapi ada hasilnya. Tapi pakai rumus ini, pakai rumus F cos theta. Nih, jadi yang rumus nomor 3 ini, yang ini, itu rumus usaha apabila membentuk sudut. Nah, karena apabila gaya tegak lurus terhadap suatu benda, maka gayanya 0, ya kan? Tapi apabila bendanya itu membentuk sudut, maka akan ada nilainya. Nah, jadi pakai aturan trigonometri ya, pakai aturan cos theta. Nah, nanti misalnya ada sudutnya, ada sudut 30. Nah, kita tinggal mencari berapa nilai cos 30. Bisa dicari di kalkulator, bisa juga cari di Google ya. Nah, jadi atau juga nanti bisa diketahui soal cos 30 itu berapa. Nah, sudah kita tahu nilai cos 30, baru nanti kita kalikan dengan F dan delta X-nya. Delta X itu adalah perpindahannya. Nah, jadi usaha ada 3 rumusnya nih. Ada yang W sama dengan F delta X, itu yang biasa, yang positif. Ada juga yang minus. Nah, minus itu kalau tadi kata Miss, contohnya kayak gaya gesek ya, yang berlawanan arah gayanya. Kemudian ada lagi gayanya membentuk sudut, maka usahanya W sama dengan F cos theta dikali dengan delta X. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang hubungan usaha dan energi. Apa sih hubungan usaha dan energi ya? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha sehingga usaha dapat dikaitkan dengan energi. Sekali lagi di sini kata kuncinya, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha ya. Nah, besar usaha itu sama dengan perubahan energi ya. Besar usaha itu sama dengan perubahan energi. Energi apa yang di sini yang energi apa yang bekerja? Yang pertama itu ada energi kinetik atau energi potensial. Jadi, perubahan usaha sama dengan perubahan energi dan perubahan energi kinetik dan energi potensial ya. Nah, makanya di sini ada rumus baru lagi nih untuk yang rumus tambahan lagi nih untuk yang usaha. W sama dengan delta EK sama dengan W sama dengan delta EP. EP ya. Apa itu EK atau energi kinetik? Energi kinetik itu energi yang dimiliki benda ketika benda bergerak ya. Rumus energi kinetik itu sama dengan setengah MP kuadrat ya. Itu rumus yang setengah MP kuadrat itu untuk rumus energi kinetik aja. Tapi karena dia di sini terjadi perubahan energi, makanya ada EK2 dan EK1 ya. EK2 dikurang dengan EK1. Ingat di situ ada tanda delta. Nah, kalau tanda delta berarti ada perubahan ya, perubahan. Kalau di situ delta EK berarti perubahan energi kinetik. Nah, kita lihat yang di sebelahnya. Usaha sama dengan delta EP. Nah, berarti usaha sama dengan perubahan energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial itu pasti dimiliki setiap benda ya. Jadi tapi dia cuma berubah bentuknya. Energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Nah, ya. Untuk rumus energi potensial sendiri itu adalah mgh. Massa, G ini percepatan gravitasi, H itu ketinggian atau kedudukannya ya. Kalau yang pada energi kinetik, M itu massa, P-nya adalah kecepatan. Makanya energi kinetik itu ketika benda bergerak pasti memiliki kecepatan. Kalau potensial itu dimiliki benda karena kedudukannya, makanya rumusnya ada H-nya atau ketinggiannya. Nah, jadi rumus usaha ada 5 ya. Tadi udah ada yang F dikali delta X, ada min F kali delta X, ada yang F kali cos theta delta X, ada yang W sama dengan delta EK, ada lagi W sama dengan delta EP ya. Kemudian bagaimana dengan laju energi? Nah, jadi laju energi setiap waktu adalah daya yang diperlukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Laju energi setiap waktu adalah daya yang diperlukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Nah, di sini yang kita garis bawah itu adalah daya. Nah, berarti akan ada persamaan baru lagi ya. Nah, jadi rumus daya. Nah, daya itu simbolkan dengan P. P ya. Nah, sama dengan W per T. Nah, karena kita tahu tadi W tadi rumusnya delta EK. Nah, makanya bisa diganti dengan delta EK atau delta EP. Satuan daya adalah joule per sekon. Nah, jadi nanti kapan kita pakai rumus yang ini atau kapan kita pakai rumus EK, kapan kita pakai rumus EP, itu tergantung yang diketahui soal. Ya, tergantung soalnya mencari apa dan
diketahuinya apa ya. Nah, sekarang ada contoh soalnya ya. Nah, untuk yang pertama, ini besar usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam. Nah, berarti di sini yang kita ketahui itu ada massa 74 kg sama kecepatan 2,2 meter per sekon. Nah, di sini dari keadaan diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0 ya. Nah, terus kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang hubungan usaha dan energi kinetik. Berarti W sama dengan delta EK ya. Pakai rumus yang W sama dengan delta EK. Nah, makanya rumusnya W sama dengan setengah MP 2 kuadrat dikurang setengah MP 0 ya, atau MP 0 kuadrat ya. Jadi kalau yang kecepatan akhir itu ada juga di sumber buku, ada yang pi T ya, ada pi 2 ya. Tapi yang jelas kalian jangan bingung kalau kalian mau pakai pi 2 untuk pi akhir juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi tinggal dikalikan ya, setengah dikali massa dikali dengan kecepatannya. Nah, karena yang keadaan awal tadi itu diam, makanya pi-nya 0. Nah, massa dikalikan 0-nya kan jadi tetap 0 kan? Nah, jadi makanya untuk keadaan 1 itu 0. Jadi jawabannya adalah 180 Joule ya. Kalian kalau penasaran bisa kalian hitung satu-satu ya, setengah kali 74 dikali 2,2. Oke, soal berikutnya. Sebuah mesin menghasilkan daya 200 watt. Nah, berarti itu diketahuinya daya. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Berapakah kerja? Nah, berarti itu kita mencari usaha. Berapakah kerja yang dihasilkan? Berarti itu usaha. Waktunya 1 jam berarti harus diubah ke sekon. Berarti 3600. Tadi kan kita tahu rumusnya P itu sama dengan W per T. Nah, kalau mau mencari usaha berarti P kali T ya. Nah, berarti 200 dikali 3600. Jadi jawabannya 7.200.000 Joule ya. Ya, Miss lupa bilang satuan dari usaha itu Joule ya. Satuan usaha itu adalah Joule. Oke. Sekarang silakan kalian coba kerjakan. Dari 2 soal ini, misal kalian cuma bisa kerjakan satu, misal kalian kerjakan keduanya juga nggak apa-apa ya, lebih bagus. Tapi coba kalian kerjakan dulu. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Dikumpulkan ke email miss@rsmilita@gmail.com. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawaban diketahui dan ditanya. Apabila kalian bisa mengerjakan 2 soal, kerjakan 2 soal. Tapi kalau kalian cuma bisa mengerjakan 1 soal, maka kerjakan 1 soal ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi, silakan hubungi Miss langsung. Salah dan hilap dari Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.